Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jalan TV. Kita masih bisa bertemu dan kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa untuk like dan komen dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Mantap kan? Biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang akan datang. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya ingin membahas perihal pengalaman kemarin. Itu ada nggak sih kejadian mistis, kejadian yang janggal gitu waktu saya perjalanan ke Puncak Congol itu, Trabasan 4 hari itu. Sebelumnya ya teman-teman, maaf, saya itu sebenarnya nggak pengen cerita hal-hal yang seperti itu ya teman-teman, di channel ini terutama, karena hal seperti itu tuh bikin kontroversi. Ya mungkin ada yang percaya, ada yang tidak percaya, dan ada juga yang mengait-ngaitkan apalah. Ya itu saya sedikit menghindari teman-teman. Daripada bentrok, marilah kita tenang bareng-bareng aja sih, menjaga kedamaian ya terutama itu. Ya sebenarnya itu ada teman-teman, pengalaman dan kejadian yang janggal itu ada. Tapi ya sekali lagi ya teman-teman, saya tidak ingin, ya sebenarnya tidak ingin menceritakan ini. Tapi karena teman-teman ada yang penasaran, tentu saya bersedia untuk menceritakan. Sebelum itu saya ceritakan dulu ya teman-teman, kenapa sih, apa yang memotivasi saya itu buat mendaki Puncak Congol, Moncol Congol, yaitu ini teman-teman. Saya itu dari dulu memang sudah penasaran teman-teman sama gunung yang satu ini. Karena apa? Saya memang sering melihat gunung itu, tapi saya tidak tahu kondisi alam yang ada di gunung itu. Ya, pada waktu itu saya kan kebetulan pulang dari Solo, dari Solo ke desa. Karena di Solo itu saya udah merasa apa ya, ramai, sumpek gitulah. Akhirnya ya saya pulang. Kok saya di desa itu merasa kayak sejuk gitu. Setiap pagi gitu saya itu mandang di gunung. Kok gunungnya kayaknya enak gitu. Kayaknya sejuk gitu loh. Ya entahlah, mungkin karena saya jarang pulang juga ya teman-teman. Dan sebelum hari berikutnya itu, saya memang ya awalnya itu saya tidak ada planning buat menjelajah di gunung ini. Tapi entah kenapa hari selanjutnya itu saya tiba-tiba kok ada terbesit pikiran itu pengen mendaki Gunung Ungaran. Tapi bukan Gunung Ungarannya ya teman-teman, tapi Puncak Congolnya, Moncol Congol. Ya teman-teman, seperti itu. Setelah saya itu memiliki keinginan, ya udah hari berikutnya saya sediakan lah, ya mungkin peralatan atau persediaan makanan gitu, saya udah siapkan. Cuman saya nggak bawa banyak. Saya kira itu, ya kalau dilihat itu memang gunungnya itu tidak tinggi ya teman-teman. Tapi sekali lagi ya teman-teman, jangan nyepelein itu teman-teman. Kita nggak tahu ya gunung itu treknya gimana. Walaupun tidak tinggi, tapi wah dalamnya luar biasa. Jangan sepelein. Ya, setelah hari persiapan itu kan, paginya saya langsung aja berangkat. Dan di konten juga itu adalah di video itu saya menunjukkan bahwa saya itu pengen ngajak kalian buat
eksplorasi atau mendaki gunung yang pertama itu kan. Nah itu ya udah pagi itu sekitar jam, ya mungkin jam setengah delapan pagi saya itu udah cabut, dan sampai sana mungkin jam 9 kurang, nggak sampai sih, itu cepet kok teman-teman. Itu saya motoran dan saya titip lah di desa situ kan, itu Gintungan namanya. Ya mungkin agak naik sedikit, ada sawah ya di situ. Nah udah kan teman-teman, saya itu tanya-tanya kan. Ya saya tahu kalau jalur itu memang jarang didaki oleh orang lain, ya jarang didaki lah pokoknya. Saya tanya-tanya sama warga lokal. Saya tanya, pertama itu saya ketemu bapak-bapak itu. Saya tanya, Pak, jalan arah ke puncak sini mana ya Pak? Tapi itu saya pakai bahasa Jawa ya teman-teman, atau saya nanti pakai bahasa Jawa aja ya teman-teman biar mudah. Dia jawab, ndak ada jalurnya mas, rano jalure mas. Tapi nek ameh munggah rono angel mas, soalnya ya ora tau ana wong sing rono. Wis suwe banget jalannya ketutup. Ya dia itu mengatakan bahwa jalannya itu udah ketutup dan hilang ya teman-teman. Ya udah, kan karena saya udah persiapan ya, saya pakai golok itu, saya asah juga udah, menurut saya udah oke dan siap digunakan juga. Setelah perbincangan itu saya langsung naik, karena ya sebenarnya itu saya bukan pertama kalinya ya teman-teman, dan mungkin itu ketiga kalinya saya itu ke situ, cuman jalurnya berbeda. Kalau saya yang pertama itu ke arah kanan, dan itu memang hutan ke arah lembah dan pegunungan tengah hutan lah itu. Tapi kalau ini saya lebih ke mengarah ke gumuk itulah, gunung. Nah pertama saya emang tidak tahu ya itu tuh namanya puncaknya apa gitu, saya nggak tahu. Udah kan, ya udah saya perjalanan, saya kaget, loh kok ada tulisan puncak gitu kan. Dulu ya mungkin udah 5 tahun lebih ya, mungkin 7 tahun lebih saya ke situ tuh belum ada palang puncak gitu, belum ada teman-teman. Udah saya kan curiga, wah apa jangan-jangan pas saya terabasan waktu itu bertiga ya teman-teman, itu apakah terus dibuat jalur pendakian atau gimana saya nggak tahu, tapi saya curiga seperti itu teman-teman. Nah setelah saya itu jalan naik, loh kok kayak ada jalur barusan dibuat gitu kan. Ya saya kira kan, ya mungkin saya karena nggak pernah ke situ ya, jadi nggak tahu. Ya saya kira itu jalur pendakian gitu kan. Wah ya udah lumayan kan pikirku. Tapi ternyata enggak teman-teman. Setelah itu kan saya menemukan persimpangan ya. Saya ambil ke kanan. Itu ternyata buat nanam kayak sayur-sayuran gitu kok. Ya udah kan, berarti perkiraan saya salah. Dan saya lihat jalur yang saya terabas dahulu itu udah hilang sih teman-teman, udah hilang, ketutup. Akhirnya ya udah, pas saat istirahat, ya mungkin ini hari pertama ya teman-teman. Hari pertama itu belum banyak kejadian aneh sih ya, masih terbilang biasa. Tapi ada satu kayak peringatan gitulah. Peringatan itu kayak dalam bentuk tempat itu tuh rasanya rasa ya teman-teman, bukan apa karena kabut, itu bukannya, tapi rasanya itu gelap dan emang sepi gitu. Ya udah kan. Ya saya pikir itu hanya perasaan saya aja ya teman-teman. Saya nggak terlalu menghiraukan juga.
Terus saya itu lanjut dan menemukan kayak jalan lama, dan itu mulai kayak mau hilang gitu ya teman-teman. Di video juga ada itu saya mau coba ke arah kanan kan, tapi saya mengiranya itu bakal ke tengah hutan, dan itu emang jauh jauh banget lah intinya. Itu menurut saya tempat yang agak serem sih teman-teman. Jangan kan itu dulu itu bertiga ya teman-teman, itu tuh masih merasa serem. Karena apa ya, mungkin itu tempat yang emang hampir nggak ada orang ke situ ya, makanya jadi wingit lah lebih tepatnya kalau saya menyebutnya ya. Karena waktu terabasan itu hampir memakan waktu 1 minggu teman-teman, bertiga ya, bertiga. Itu waktu covid, itu waktu saya nekat itu, jalur ditutup, saya nekat terabasan bertiga demi pengen mendaki ya teman-teman. Tapi sayangnya saya bukan belum punya konten sih, belum membangun channel YouTube, jadinya ya hanya sekedar senang-senang. Oke ya, saya lanjut. Mungkin hari pertama ini belum banyak kejadian aneh ya, lebih ke fisik aja sih. Karena itu membuka jalur itu kan emang tinggi-tinggi ya, mungkin kalau saya berdiri itu ya tinggi sih teman-teman. Itu kayak udah lama banget nggak pernah dipotong lah, nggak pernah dilewati lah. Ya emang kayak semak belukar bloko gitu. Udah saya terabas itu sampai berjam-jam juga saya menghabiskan waktu. Nah ya mungkin hanya ini ya teman-teman, kayak mungkin lagi di perasaan ya, bukan kondisi apa kayak penampakan itu, bukan, tapi kayak perasaan itu. Saya itu menemukan pohon. Pohon itu cukup lumayan besar ya teman-teman, tapi saya merasa agak gimana ya, merinding gitu loh tiba-tiba. Tapi hanya sekitar situ aja, sekitar pohon besar itu aja. Selain itu ya biasa aja sih, merinding. Nah itu kan kebetulan emang langsung turun hujan kan teman-teman. Udah saya langsung memakai mantel, terus saya lanjut lagi ya, mungkin langkah pelan sambil terabasan. Lanjut ya, setelah hari kedua tuh ya saya biasa lagi sih, kayak mulai terabasan lagi, terus ngidupin kamera tuh. Tracknya itu menurut saya itu ya agak ngeri sih teman-teman, karena tenaga udah habis di hari pertama ya teman-teman, dan makanannya juga udah mulai nipis ya. Mungkin itu hanya mie 2 teman-teman, saya masih ingat itu cuma ada mie 2, 1 botol air, udah. Dan ternyata hari kedua itu saya berhasil mencapai ke puncak Gunung Sapi. Itu kalau orang nyebut itu Gumuk Sapi ya. Itu sebenarnya saya nggak tahu ya itu namanya, itu gumuk apa itu saya nggak tahu. Nah udah kan, saya itu ya membuat kayak shelter buat ya berteduh aja sih teman-teman, berteduh buat ya mungkin istirahat di situ gitu, buat berlindung dari air. Yang saya takutkan itu malah ini teman-teman, kan itu apa ya, kayak hamparan luas gitu ya, tapi pohon-pohon tinggi itu banyak yang kayak kebakar. Nah saya mengira itu malah bukan dibakar, tapi itu tersambar petir teman-teman. Nah saya itu was-was sebenarnya di situ, makanya saya nggak terlalu berani untuk mendekat ke pohon-pohon besar ya. Apalagi yang bikin was-was itu saya pakai logam ya teman-teman, pakai logam apa, golok itu ya, takutnya ya ada terjadi apa-apalah
apalagi waktu itu hujan deres banget sih, terus nah sebelum sampai situ ya teman-teman, saya itu menemukan kayak batu besar, dan itu terjadi lagi kayak rasa merinding gitu ada sih teman-teman, tiba-tiba merinding gitu, merinding. Padahal saya itu udah berusaha untuk positive thinking ya menghindari aja lah kepanikan. Nah, itu setelah melewati kayak miringan gitu, tebing itu kan, bukan tebing ya, tapi emang tanahnya lebih lebih apa, lebih miring aja sih teman-teman. Udah kan, nah itu saya itu kayak udah merasa aneh sih teman-teman, di situ udah merasa agak sedikit aneh, karena hari ketiga itu emang sedikit berbeda ya dari hari sebelumnya. Ya mungkin pikiran saya kan itu emang tempat itu jarang orang ke situ, dan hanya mungkin orang-orang tertentu kayak pemburu misalnya. Dan udah selesai, saya menemukan apa, kayak sabana itu kan, ya rumput, cuman dia itu agak landai, panjang gitu lah, panjang lebar. Itu di situ tuh saya merasa kesulitan lagi teman-teman. Ini kacau sih sebenarnya, kacau sekali. Saya itu kan apa ya, itu kayak suket alang-alang gitu loh, rumput alang-alang gitu. Saya tebas itu susah banget. Wah, itu kok bisa alang-alang sampai setinggi saya segini. Kayak saya berdiri loh, makanya saya itu sampai bingung jalannya itu gimana ini. Wah, kayak Beteng Takeshi aja. Aku menganggapnya kayak permainan gitu sih. Wah, saya harus melewati ini, saya harus melewati ini gitu. Saya pikirnya cuma itu, tapi bagaimana ya, saya itu udah berencana buat ambil jalur kiri teman-teman, karena itu kan vegetasi pepohonan besar-besar itu kan ya lumayan lah buat jalan, nggak terlalu tinggi-tinggi ya semak belukarnya itu. Tapi nggak mungkin ya teman-teman, karena itu emang curam dan licin ya teman-teman. Udah, saya terabas lagi, akhirnya saya di tengah jalan itu kok malah ke kanan, jalan ke kanan gitu kan, padahal saya itu mau ambilnya lebih ke kiri ya. Ya itulah, saya itu malah ke tengah-tengah semak belukar gitu teman-teman. Udah, aku balik lagi karena wah ini kacau, ini nggak bisa ini, saat jalannya sulit. Dan apa, kalau lihat belakang itu kayak apa ya teman-teman, jejak jalur yang aku injek-injek itu kayak langsung ketutup gitu loh. Makanya saya agak ragu sih buat meneruskan itu. Ya kan saya harus memikirkan cara baliknya juga kan teman-teman, nggak cuma berangkatnya aja. Ya setelah saya balik, saya langsung ambil ke kiri. Itu ya mungkin agak apa ya, pendek-pendek lah, masih bisa lah kalau buat ngelangkah gitu. Dan itu ternyata saya menemukan ini teman-teman, apa, sarang babi ya, sarang babi atau sarang apa ya, tapi kalau saya perhatikan itu sarang babi teman-teman. Atau sarang apa guys, mungkin saya salah ya, kalian tahu ini sarang apa? Ya cuman kayaknya udah nggak ada penghuninya ya, tapi ya siapa yang tahu kan. Ya udah, saya lewati aja, tapi saya juga agak berhati-hati, siapa tahu dia ada penghuninya keluar dari rumahnya, saya kacau lantaran. Dah, terus dah saya lanjut lagi terabas. Nah udah kan, itu mungkin udah nyampe setengah perjalanan ya teman-teman. Hari ketiga itu saya benar-benar udah nggak kuat teman-teman, udah nggak kuat. Udah rasanya itu lemes, haus, tambah lagi kadang panas kadang dingin gitu kan. Rerumputannya juga
lebat, tinggi-tinggi, sendirian di situ, rasa khawatir yang semakin kuat, rasa was-was. Nah itu jadi gimana ya? Ya mental sekali lah teman-teman. Akhirnya kan udah saya memutuskan untuk berhenti sampai sini, stop. Ya saya pikir kan, wah nggak bisa ini diterusin. Kalau tak terusin ya saya maksa diri kan. Apalagi kan ini jalur emang yang tahu saya sendiri kan, dan nggak ada orang yang mungkin kesini itu, ya kemungkinan kecil nggak ada lah teman-teman. Wong itu jauh kok, jauh dari apa ya, ya pertanian gitu, jauh lah pokoknya. Terus udah saya pulang dengan rasa yang apa, terengah-engah lah ya, kayaknya lebih ke rasa capeknya sih teman-teman. Udah tenaga yang tersisa itu, udah kakinya sakit semua, tangannya udah kayak gimana, lemes ya, tahu sendiri ya tangan paling lemes itu gimana ya, yes kayak gitulah. Cuman tangan yang kiri ini masih kuat sih, lumayan lah. Buat turun itu kok rasanya susah banget, berat gitu. Harapannya sih kayak segera sampai rumah gitu kan. Ya semua pikirannya cuma itu. Dan saya turun jalan nih teman-teman. Ketika saya tidur pada malam hari ketiga itu ya, menjelang keempat, itu saya lebih ke, entah mengapa rasa takut itu kuat banget. Padahal itu ya nggak ada apa-apa ya teman. Ketakutan rasanya, ketakutan terus itu. Lebih rasa ketakutan, kayak tidur itu nggak nyenyak. Kalaupun bisa tidur itu mimpinya wah luar biasa. Banyak lah teman-teman. Ini malah jadi cerita mimpi ya teman-teman. Terus kayak saya itu ada di sana lagi, masih terabasan di sana, terus kayak dihampirin orang gitu. Terus ada sosok-sosok yang emang ngedeketin, kayak ngapain gitu kan di situ, kayak apa ya, tanya lah ngapain. Kalau bahasa Jawa nih ngopo sih, wih ngopo. Dah akhirnya pagi itu saya udah lumayan sehat ya, dan saya siap berangkat lagi. Ya mungkin pukul 8 lah saya berangkat dan mulai lagi terabas. Dan saya itu harus mencari informasi yang lebih banyak teman-teman. Saya tanya orang sekitar, warga lokal, itu namanya puncak apa, terus kalau apa kesana lagi, maksud saya ke belakang lagi itu namanya gunung apa gitu kan. Saya tanya itu, terus jalurnya itu apa gitu kan. Nah, tapi kebanyakan itu saya anehnya itu kok malah banyak yang nggak tahu ya teman-teman. Ya aneh aja sih. Padahal itu kan warga lokal kan. Dah terus saya ketemu nenek-nenek ya. Dia itu kayak bawa apa, rumput gitu ya. Tak tanyain kan, sebenarnya nggak enak ya teman-teman. Saya tanya, wong lagi mau pulang kan, berat itu kan. Lagi mau pulang saya tanya, Mbah, niku gunung niku namine puncak nopo nggih? Malah ini jawabnya itu yang lain-lain lah. Intinya pertanyaan saya tidak terjawab. Ya udah, nggih gitu kan. Langsung naik gitu. Ada yang lewat lagi. Saya tanya, intinya saya itu bertanya tentang nama gunung dan jalur yang bisa ditempuh gitu kan. Nah, udah, tapi
nggak tahu gitu kan. Kebanyakan tuh malah nggak tahu ya teman-teman. Ya saya masih heran aja sih teman-teman, kok bisa nggak tahu gitu loh. Mari teman-teman minum dulu ya teman-teman. Nah setelah itu kan ya saya ketemu lah sama bapak-bapak gitu. Saya tanya gitu kan, dia lebih kayaknya agak paham lah sekitar sini. Itu saya diberitahu bahwa jalur itu, maksud saya gunung itu satu, dia itu memberitahu bahwa itu jalur nggak pernah diinjek orang, jarang lah. Dan yang kedua itu masih banyak hewan liarnya. Dan yang ketiga, tempat itu tuh masih mistis gitu loh. Ya kalau beliau bilang itu masih wingit. Dikira saya itu malah apa ya, saya itu nyari tempat yang wingit gitu teman-teman. Ya saya gimana ya jawabnya, simpel aja sih, boten pak, saya itu cuma ingin berantisipasi, menjaga hal yang tidak ingin terjadi. Maksud saya kejadian yang tak terduga itu biar bisa terminimalisir gitu loh teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau bahasa saya itu masih agak kacau, karena jujur ini pertama kali saya berbicara di depan kamera. Kalau kacau ya maaf ya teman-teman, maaf. Udah kan, nah kebetulan bapak itu tuh mau naik karena mau ngerjain sawah yang lebih di atas gitu kan. Terus saya minta, ya udah pak, ayo bareng yuk pak, ya sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Saya itu sering tanya gimana kondisinya gitu kan. Ya saya itu diarahkan, bener, lebih baik ambil yang lebih kiri, jangan terlalu ngiri juga, tapi menghindari buat jalur yang agak nganan, karena itu susah katanya gitu. Dan lagi itu jalur itu masih tergolong wingit lah ininya. Hati-hati karena orang itu jarang ke situ dan hanya pemburu lah yang ke situ itu teman-teman. Dan satu lagi itu emang jalurnya itu udah ketutup, udah lama ketutup banget itu. Ya seperti yang kalian lihat teman-teman, kayak gitulah. Tapi bukan berarti itu nggak pernah ada orangnya, ya pasti ada, tapi warga lokal dan pemburu, ya itu aja sih teman-teman. Nah terus udah saya pisahkan sama bapaknya itu, saya lanjut. Saya itu udah semangat banget teman-teman, udah merasa tahu lah medannya gimana gitu kan. Ya udah saya pamit, bapaknya langsung bekerja lagi nyangkul itu. Saya naik sampai di tempat terakhir saya terabas itu, langsung saya hidupkan kamera ya teman-teman. Itu terabas terus. Nah ketemulah akhirnya itu pohon lagi teman-teman. Entah kenapa ya teman-teman, kok ketika saya menemukan pohon itu kok rasanya aneh gitu tuh, beda aja sih. Ya mungkin pohonnya di sini ya sekitaran, mungkin aku agak kesini tuh udah beda. Saya merinding lagi teman-teman, udah beda teman-teman. Nah udah kan, saya itu kayak merasa ada firasat ini teman-teman. Ya kayak disuruh hati-hati, santai aja. Itu tempatnya emang gelap gitu kan. Ya itu secara bahasa batin aja sih teman-teman. Entah kenapa itu muncul sendiri teman-teman. Udah kan,
akhirnya bener itu, setelah merasa itu golok saya itu patah teman-teman. Wah, saya itu udah bingung gitu, wah gimana ini, golok patah, perjalanan belum selesai, masih jauh, dan harus masuk hutan yang lebih gelap lagi. Wah, saya bingung dan akhirnya ya udah saya perbaiki. Sebenarnya saya itu nggak betah sama teman-teman di situ tuh, tapi gimana ya, kalau mau pulang ke sana ya lumayan, kalau di situ ya nggak betah, kalau maju lagi ya nggak ada jalannya gitu kan. Ya udah terpaksa di situ kan saya benerin itu kan, pakai benang layangan itu. Udah selesai, saya lanjut lagi, terabas, udah saya istirahat sebentar. Tapi pas sela-sela waktu istirahat itu kok kayak aku merasa kok saya nggak sendiri ya. Tapi ya kembali lagi, tak buat netral, positif thinking aja teman-teman. Kalau mikir yang lain, kacau. Makanya saya menghindari itu teman-teman. Udah ya teman-teman. Nah, setelah saya istirahat itu tuh kayak apa ya teman-teman, kalian tahu bayangan hitam itu ya, mungkin agak jauh lah, mungkin 5 meter lah, dia ada di semak gitu, kayak cepet banget dia muncul dari kanan, terus di kiri itu. Dah saya nggak pedulian ya, saya tetap positif thinking, masuk ke hutan yang mungkin lebih gelap ya teman-teman. Nah itu saya kayak merasa blank di situ teman-teman, kayak blank, entah ya, kayak kosong gitu loh, kayak lebih banyak ngalamunnya ya, pikirannya lebih kayak lost itu. Tapi entah kayak di posisi maksud saya di titik itu aja sih, kalau udah kesana itu udah aman. Tapi pas masuk hutan itu lebih sering blanknya teman-teman. Karena mungkin satu ya, saya capek, kayak saya lebih kehilangan banyak fokus lagi. Udah kan teman-teman, akhirnya saya itu merasa kok saya itu jalannya malah lebih ke ngiri terus. Loh kan bukan tujuan saya. Kalau ngiri itu malah ya, saya tahu kalau dilihat dari map itu jurang teman-teman, memang jurang dan hutan lebat lah, jurang hutan gitu. Akhirnya saya kembali, saya itu susah, berarti kita harus ke Karanganan. perasaan saya itu udah was-was banget. Itu rasa paling kuat, ketakutan, pikiran negatif itu kuat banget. Ya gimana lagi ya teman-teman, mau teriak sekarang, mau siapa yang minta tolong, sekarang siapa yang mau nolong orang di situ sendirian? Kalaupun ada kan butuh proses waktu yang lama buat menjemput saya kan. Tapi enggak, saya tetap positif. Dan saya itu sempat mematikan kamera karena saya nggak bisa ya lama-lama di situ kan. Ini gini, pakai tongsis itu kan agak ribet ya. Ya udah saya matikan, saya terabas sendiri agak cepetan gitu. Akhirnya udah selesai.
itu kayak ada tempat yang lebih luas itu ya teman-teman. Kalian bisa lihat itu, saya istirahat di situ. Nanti saya sertakan videonya teman-teman. Udah kan, setelah istirahat itu, sebelum saya mau berangkat itu saya lihat kondisi gitu. Ya entah kenapa kok rasanya itu saya nggak sendiri lagi gitu teman-teman. Terus merasa kayak ada pendaki yang sedang menuju ke arah saya gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya nggak mungkin ada kan. Tapi entah kenapa saya nggak merasa takut apa-apa gitu kan. Ya enggak sih, kayak lebih ke apa ya, hanya was-wasnya aja sih teman-teman. Udah, karena itu udah terlalu lama ya di situ, takutnya juga keburu hujan lagi, nanti malah naiknya itu tambah repot. Toh juga saya nggak tahu kan jalurnya ke depannya seperti apa. Ya saya itu kayak orang nggak ada arah aja sih teman-teman, cuma jalan, cuma ya nggak ada pemandangan apa, cuma kayak apa, lihat kondisi rerumputan gitu, vegetasi. Ya udah, selama perjalanan itu ya saya cuma lihat itu doang. Apa ya, kayak ada temennya gitu loh teman-teman. Ya bukan membantu ya berarti ya, ada temennya gitu, kayak merasa nggak sendiri, terus kayak merasa sedikit rame lah. Terus ya itu perasaan itu kok aneh banget sih menurut saya. Udah kan, terus saya menemukan apa, vegetasi yang lebih pendek teman-teman. Itu udah nggak terlalu banyak tenaga juga, karena itu tuh mudah dipotong ya, jadinya lebih cepat jalannya. Udah, nah itu pas selesai di vegetasi, habis-habisan motong itu loh, kayak pergantian level gitu. Nah itu kayak tempat kok merasa serem banget anjir. Gimana sih rasanya teman-teman kalau kalian itu sendiri di situ di tengah hutan, apalagi udah jauh ya teman-teman. Mau pulang juga butuh proses lama, mau naik juga masih susah. Bayangin aja teman-teman. Terus ya udah sih, setelah itu kan perjalanan kayak biasa aja sampai puncak, dan saya udah merasa lega banget. Akhirnya misinya selesai teman-teman, misi selesai, dan saya menikmati di situ. Akhirnya hujan deras juga. Saya buat api yang dari kayu basah itu, karena saya juga nggak pakai kompor, cuma pakai korek ya teman-teman. Ya maksud saya itu buat menghindari beban terlalu berat aja sih teman-teman, karena itu kan terabasan ya, saya lebih membutuhkan banyak gerak gini. Udah, saya menikmatin sambil nunggu hujan itu agak reda ya, sambil ya makan-makan, sambil lihat situasi. Udah selesai dan saya turun itu, saya yakin tenaga saya itu udah merasa balik teman-teman. Nah pas saya mau balik itu udah saya beresin pisau yang saya masukkan, terus bendo itu lading teman-teman, apa, golok, urutannya itu peso, bendo, dan lain sebagainya. Udah semua masuk, saya pulang lagi jalur yang sama. Nah itu sebenarnya saya udah kayak ngeblank lagi teman-teman. Ngeblank itu kayak gimana ya, kayak ya tinggal kayak jalan aja sih, nggak tahu mau kemana, itu nggak tahu.
nggak memikirkan jalur pulang itu enggak, tapi kayak jalan aja, udah jalan. Akhirnya untung aja teman-teman, saya itu segera sadar teman-teman, loh, bukan ke sini, ngapain aku ke sini, malah ke kanan arahnya teman-teman. Itu kalau ke kanan itu masuk ke hutan, nggak tahu lah intinya. Bukan. Salah. Itu ya, apa aja. Itu langsung aja udah aku balik lagi kan, terus saya menemukan jalur utamanya tadi. Udah kan, selama balik itu ya saya merasa aman-aman aja sih teman. Cuman kayak pas balik itu ya kayak masih ada yang ngikutin aja sih, bukan dari atas sih, tapi dari tempat saya itu kayak daun-daun yang apa sih itu, daun apa ya, polo kependem, hampir seperti itu, tapi saya nggak tahu ya teman-teman. Udah kan saya itu pulang turun kayak diikutin terus, sempat denger suara ceplok gitu kan, tahu ya, kayak orang apa sih, napakin kaki gitu loh teman-teman. Tapi saya sadar ngapain kan, mending saya fokus ke depan aja kan. Nah setelah itu pas sampai di yang saya maksud sabana rumput itu ya teman-teman, itu ngeblank lagi teman-teman. Nah udah kan, saya turun, akhirnya saya sampai di puncak Gumuk Sapi teman-teman. Nah saya itu rencananya mau ngasih kalian tahu di mana sih tempat buskrevanku itu, yang hari kedua, ketiga itu saya mau nunjukkan itu. Tapi ternyata entah kenapa ya teman-teman, ini hal yang mungkin menurut saya sedikit aneh ya teman-teman, pisau yang saya gunakan di puncak itu kok saya temukan di dalam buskrevan saya. Bahkan saya tidak menyadari itu, kayak saya itu merasa, oh pisau saya ketinggalan, makanya saya bilang, oh ternyata pisau saya ketinggalan, saya masukkan lah. Tapi saya tidak teringat ya, saya itu menggunakan pisau ini tuh di puncak terakhir. Nggak mungkin kan saya balik lagi menemukan pisau yang sama. Tapi anehnya saya itu ya bilang aja, oh ya pisau saya ternyata ketinggalan di sini. Kalau masih ingat di sini. Nggak, itu aneh teman-teman. Ternyata pisau saya Kalaupun itu ketinggalan saya di masukkan sini. di tas, itu seharusnya tas saya itu ada 2 pisau. Tapi saya tahu saya itu hanya punya 1 pisau, itu ya 1 itu aja. Karena saya itu bawa 1 pisau, 1 golok, dan perlengkapan lainnya lah. Tapi pisaunya cuma 1. Dah, saya turun lagi. Itu saya turun, tengah perjalanan itu saya baru ngeh, loh kok pisau pun naik kono ya gitu, kok pisau saya ada di situ ya. Tapi saya nggak ngiraukan kan, tapi saya mau mau bingung di situ, mau banyak pertanyaan di situ kan nggak mungkin, mending di bawah sekalian kan. Ya itu udah merasa aneh sih menurut saya sih. Udah gitu, terus saya ngecek lagi, pesonya itu kok hanya satu itu aja, kok bisa gitu loh. Udah kan, setelah itu kan ya saya kembali pulang dan berpikir-pikir, dan selama beberapa hari setelah pendakian itu tuh saya masih aja sih kayak kayak ditemui sosok tertentu lah, sampai saya itu stres di dalam mimpi itu, kayak saya lawan gitu loh ya, mukanya mungkin agak serem gitu, tapi ya saya
kendalikan buat tonjok apa gimana gitu. Ya marah lah intinya, ngapain ngikutin gitu. Terus kayak mimpi juga, ya antara sadar nggak sadar sih, apa ya rasanya itu kayak saya itu bangun di antara gimana ya, antara tidur tapi saya bangun, jadi kayak mimpinya itu real banget teman-teman. Nah itu aku lihat itu kayak ya di kamar ini sih, ini tuh kayak ada orang tuh merambat gitu, kayak Spiderman gitu loh teman-teman, cuman warnanya itu hitam gitu sih teman-teman. Terus rasa ketakutan itu masih kayak ada gitu loh, ya mungkin sampai sekarang pun masih sedikit sih teman-teman. Ya seperti itulah perjalanan saya ya teman-teman. Mungkin kalian punya cerita yang horor gitu, ya bisa ceritakan, atau kalian punya pengalaman seperti ini. Menurut kalian ya, ini apa sih? Apakah itu adalah kejadian horor atau enggak? Silahkan dinilai sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, karena ini udah malam juga ya, saya harus istirahat karena besok rencananya itu saya mau mendaki lagi. Dan sampai jumpa pada next video. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ingat juga buat aktifin notifikasi loncengnya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.